Wisata seks di Dubai begitu menggiurkan sekaligus mengkhawatirkan bahkan mengerikan sekali. Ini digiring mulai ke Arab Saudi, di mana Arab Saudi sedang menggalakkan wisata pantai dan wisata-wisata lainnya untuk menghindari ketergantungan kepada minyak bumi yang terus berkurang. Bagaimana kisahnya? Ikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan hal ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sekitar 50.000 orang Israel telah mengunjungi US sejak perjanjian normalisasi. Pria-pria Israel dilaporkan berangkat ke Dubai dengan pemikiran prostitusi. Mereka menghabiskan waktu berpindah dari satu wanita ke wanita lain. Baca artikel CNN Indonesia Wisata Arab Seks. Saudi sebelumnya dikenal sebagai mitra dekat Amerika Serikat (AE). Namun kini, negeri Raja Salman mulai menunjukkan kedekatan secara terang-terangan dengan lawan Washington, China. Kabinet Arab Saudi menyetujui keputusan untuk bergabung dengan blok keamanan yang dipimpin China. Cerita tentang prostitusi di Dubai dan upaya Arab Saudi menggenjot pariwisata agar terhindar dari ketergantungannya kepada minyak bumi. Padahal perlu kita ketahui, di Arab Saudi itu untuk pariwisata tidak perlu membuka hotel-hotel atau pariwisata pantai. Untuk umroh dan naik haji saja sudah kelabakan. Bahkan di Indonesia sampai puluhan tahun untuk bisa pergi menjalankan ibadah haji. Mengapa harus mengembangkan pariwisata di pantai-pantai? Ini adalah sebagai bahan gambarannya. Kenapa berita di Dubai diangkat ke permukaan dengan prostitusinya yang begitu menggerikan, apalagi Israel yang berdatangan ke Dubai hanya untuk wisata seks. Terkenal mereka mengatakan di sana adalah jualan daging, dan masih banyak lagi seperti yang diuraikan di awal video ini. Padahal kaum agamawan yang fanatik berada dalam lingkungan yang damai untuk beribadah dan membina generasi penerusnya dengan medsos yang bisa menembus dinding kamar. Kaum agamawan lintas agama, mereka yang fanatik itu pun dituntut untuk membakar umatnya. Sejak dunia ini diisi umat manusia yang beragam, perilaku menyimpang itu ada. Namun bedanya ada yang sembunyi-sembunyi, ada pula yang terbuka. Ketika perilaku menyimpang itu dipublikasi terang-terangan oleh oknum intelektual yang punya niat terselubung. Yang pertama berontak adalah arus bawah. Mereka inilah yang terus dipengaruhi. Perang Rusia dan Ukraina yang didukung oleh NATO berdampak pada hubungan Arab Saudi begitu dekatnya dengan Cina. Kini Cina memfasilitasi kerjasama antara Israel, Iran, dan Arab. Dan muncullah berita-berita tentang prostitusi di Arab Saudi, seperti halnya dahulu ketika saya umroh atau naik haji. Di situ tertulis bahwa pernapasan akut yang inti-intinya adalah mewajibkan masyarakat yang ingin berhaji untuk disuntik atau imunisasi. Isunya dicari-cari sampai-sampai kepada unta sebagai penyebabnya. Padahal yang namanya unta itu adalah makhluk yang paling kebal, tetapi dianggap sebagai sumber penyakit. Dan pada akhirnya karena Al-Quran diungkapkan, hadis diungkapkan di situ bahwa tidak mungkin Arab Saudi yang sejak dahulu dengan unta-untanya itu bisa mengakibatkan sumber penyakit, maka beritanya diralat bahwa kelelawar-kelelawar liar itulah yang menjadi sumber penyakitnya, dan masih terus dicari-cari pemberitaan. Nah, dengan pemberitaan yang heboh saat ini tentang prostitusi di Dubai, kemudian meningkatkan pariwisata di Arab Saudi karena tidak ingin ketergantungan kepada minyak bumi, dan masih banyak lagi. Seperti foto-foto yang ada di samping ini, itu adalah pemandangannya memang betul Dubai, tetapi wanita-wanita telanjang di depannya itu kan bisa mempergunakan Photoshop.
memang begitu menyentuh di hati. Kok negara Islam seperti ini? Seolah-olah menjerumuskan kok negara Islam berperilaku seperti itu. Kan yang namanya foto-foto itu bisa diedit sedemikian rupa. Peristiwa wanita telanjang di Pantai Kuta Bali atau di Amerika Serikat, dimanapun juga, termasuk berada di ruangan hotel yang tersembunyi, bisa diedit sedemikian rupa seolah-olah itu adalah di Dubai, ditambah dengan bumbu-bumbu bahwa peristiwa di Dubai itu terjadi seperti itu. Apalagi orang Islam yang fanatik, kita ketahui bagaimana sakitnya ketika Israel menggempur Palestina. Makanya di beritanya itu diangkatlah wanita-wanita di Dubai ternyata merupakan wanita-wanita favorit untuk orang-orang Israel, sehingga membawa obat-obatan terlarang ke sana hanya untuk menikmati daging mentah. Begitu di dalam pemberitaan yang tadi kita uraikan. Nah, untuk selanjutnya, kita sekarang di Indonesia juga sama dengan peristiwa akan berpindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, maka terjadilah gesekan. Para pemuka suku Dayak sekarang sedang diadu domba. Yang satu mendukung berdirinya ibu kota negara di Kalimantan Timur, dan yang satunya lagi dia marah besar karena apa? Banyak hutan-hutan ditebang, hutan-hutan lindung tempat mereka berupaya atau berusaha setiap hari, kemudian sekarang ditebangi dan dimunculkan gambar-gambar bahwa mereka tidak terima bahwa hak hutan ilayat atau tanah milik warga dihancurkan seperti itu. Dan kini muncul lagi pemberitaan berikutnya, pemuka adat dengan persenjataan yang berjejer di dinding mengatakan bahwa Kalimantan itu luas. Yang mereka berkomentar itu adalah dari Kalimantan Barat, sama saja dengan ibu kota di DKI Jakarta yang komentarnya orang Surabaya, karena Kalimantan begitu luasnya. Yang dibuat ibu kota negara itu adalah sebagian kecil saja. Itu pun tidak menyangkut mereka-mereka yang ada di Kalimantan Barat atau di Kalimantan Utara dan seterusnya. Pemberitaan-pemberitaan itulah yang membuat heboh, seolah-olah ada pro dan kontra, perang antar suku, antar pemuka adat. Menurut salah satu kepala suku seperti yang diuraikan tadi, di Kalimantan happy-happy saja, sepi-sepi saja. Tapi kenapa kok menjadi ramai seperti ini di medsos? Kembalikan ke masalah Dubai. Dubai sekarang begitu diangkat ke permukaan dengan gambar-gambar wanita telanjang yang membuat miris kaum ulama atau kaum agamawan yang benar-benar sangat menghindari pandangan, sangat menghindari perilaku yang di luar ajaran agama Islam. Kok kenapa negara Islam bisa berbuat seperti itu? Mari kita renungi, apakah ini itu provokasi atau bukan?